Very few places you could see that graffiti from them. Or last night, that tells us a lot. Hong Kong in the middle of the night, that message was intended for somebody who came in at midnight. Not many Van Koons in the phone book. Taxi! YOLO, what's up bro? Ya guys. Ya, Yo, ketemu lagi. ketemu lagi dengan kita dengan perjuangan cuannya. Oke, kali ini kita akan mereview kelanjutan dari film Sherlock Holmes season kedua, yakni mengenai penangkapan. Di sini kita akan mengungkap kasus kematian dan simbol misterius. Entah simbol apa ini ya. Lanjut. Oke, langsung aja kita ke intro. Oke, film ini bermula memperlihatkan wanita Asia, tepatnya keturunan China, yaitu bernama Solin, Solin pemutih. yang sedang membuat teh dengan teko keramik tradisional khas China di Museum London. Bingung nggak tuh? Enggak, biasa aja. Oke, lanjut. Namun, ketika pada malam hari, pada saat dia menyimpan teko tersebut, Solin pun terkejut melihat sesuatu yang aneh, adanya sesuatu yang ditutupi dengan kain putih. Ditutupin. Pada saat membukanya, tiba-tiba... Trot. Nggak ada apa-apa sih. Dia seketika terkejut melihat simbol misterius yang tercoret pada patung. Dan kemudian scene berpindah, memperlihatkan Sherlock dengan teman tapi mesranya, yaitu John Cena. Maksud saya John Weston. Berkunjung ke tempat teman namanya Sherlock, yaitu Sebastian. The world twice in a month. Right. Flying all the way around the world? You're quite right. Stain on my tie from some special kind of ketchup you can only buy in Manhattan. Did you know? Did you see his watch? 2 days ago. Crossed the date line twice, but he didn't alter it. How'd you get that part? New brightening. It'll come out this February. Dan Sebastian pun meminta mereka untuk menyelidiki sebuah simbol yang ada pada suatu ruangan teman kerja Sebastian. Dengan caranya yang aneh dan unik ketika orang-orang memperhatikan Sherlock dalam menjalankan tugasnya. Dan tidak lama kemudian, Sherlock menemukan ruangan yang berseberangan dengan ruang tersebut, yaitu milik ruang Edward Van Su. Nggak nonton sih, Vanku. Dan Sherlock pun menyimpulkan bahwa pesan tersebut diberikan untuk Van Ku yang menempati posisi bursa perdagangan barang-barang antik dari Hong Kong. Setelah itu, Sherlock dan John melacak Vanku dengan menggunakan info dari buku telepon karena nama Vanku cukup sedikit dan mudah dilacak. Very few places you could see that graffiti from them. Or last night, that tells us a lot. Hong Kong in the middle of the night, that message was intended for somebody who came in at midnight. Not many Van Koons in the phone book. Taxi! Pada saat sampai di apartemen milik Vanku, bel mereka tidak ada jawaban. Sherlock pun mencari cara agar tetap bisa masuk. Dan alangkah terkejutnya dia, Sherlock melihat Vanku telah tewas dengan luka tembak di kepalanya. Lanjut, Bang. Headshot! Lanjut, Bang. Tidak lama kemudian, unit ladusing datang dan mengecek dan mengamankan TKP. Namun kali ini tidak dikepalai oleh Inspektur Luther, tetapi oleh Detektif Dimok. Dan lagi kasus ini dinyatakan sebagai kasus bunuh diri. Lagi-lagi bunuh diri. Ini Pak Lodusingnya nggak mau ambil repot. Oh, Makanya iya. semua kasus dibilang bunuh diri, bro. Namun hal ini lagi-lagi tidak sepemikiran dengan Sherlock. Sherlock membantah karena bekas luka tembak berposisi di kepala bagian kanan. Sedangkan Vanku seorang kidal. Dan juga ada yang berniat menerobos apartemen Vanku. Dan bagaimana Sherlock mengetahui semua itu? Mug handle pointing to the left. Power sockets habitually use the ones on the left. A breadboard with butter on the right side of the blade because he used it with his left. Karena Sebastian mengetahui bahwa Vanku memiliki hutang yang sangat besar tuh. Bro, gue bilang apa? Bayar utang. Bayar. Oke, lanjut. Di lain sisi menunjukkan terdapat seseorang dikejar-kejar lalu tewas di dalam sebuah rumah. Dia adalah seorang jurnalis bernama Lucas. Sedangkan di Museum London, Andy yang merupakan teman kerja Solin mendapat kabar bahwa Solin berhenti bekerja. Lalu ia mengunjungi rumahnya, namun tidak ada orang. Hingga Andy menuliskan surat untuknya. Ternyata Solin membuat film baru. Mana? Solin Soccer. Watson. Scene berpindah, terlihat Sherlock mendapatkan kabar bahwa seorang jurnalis bernama Lucas telah mati dalam keadaan terkunci di dalam apartemen.
Dengan kasus yang sama, Sherlock pun mendatangi detektif Dimok untuk melaporkan kasus tersebut yang saling berkaitan. Dan Sherlock pun meminta agar dia juga dapat masuk ke apartemen Lukis yang terbunuh. Pada saat sampai ke TKP, Sherlock menemukan buku yang mengarah ke arah perpustakaan. Setelah dicek, ternyata buku-buku itu penuh dengan simbol-simbol yang sama. Hingga Sherlock mengetahui bahwa Ivanku sedang menjalankan paket besar yang akan dikirim ke toko barang antik yang ada di China. John dan Sherlock pun mengunjungi toko tersebut. Seketika John ingin mengambil sebuah barang, ternyata terdapat simbol yang sama. Sherlock mengatakan bahwa simbol ini merupakan sebuah sistem penomoran kuno Hanzu. Dan pedagang-pedagang jalananlah yang biasanya menggunakan penomoran ini. Di sela diskusi Sherlock dan John mengenai kasus ini, yang disimpulkan oleh Sherlock, mereka merupakan para penyelundup. Dan tidak lama kemudian, Sherlock melihat sebuah buku basah yang berada di depan rumah. Dan Sherlock pun mengeceknya, dan ternyata rumah tersebut merupakan rumah milik Solin. Sherlock pun berusaha untuk masuk ke rumah tersebut. Namun, tiba-tiba ada yang mencekik lehernya dengan menggunakan kain dan meninggalkan mawar hitam dalam saku Sherlock. Sedangkan John hanya berada di luar. Ketika Sherlock keluar, dia menemukan surat Andy yang lalu. Mereka pun bergegas ke Museum London untuk mengecek Solin. Sesampai di museum, Andy mengajak mereka menuju tempat penyimpanan barang di mana tempat tersebut adalah tempat yang terakhir Solin masuki. Dan melihat patung yang memiliki simbol yang sama juga. Pada saat keluar museum, Sherlock pun diajak oleh informannya menuju arena bermain sepeda karena di situ ada terdapat banyak simbol-simbol yang sama. Sherlock dan John pun berpisah untuk menyisir simbol-simbol tersebut. Pada saat John menemui banyak terdapat simbol yang sama di suatu tembok, John pun segera memanggil Sherlock untuk melihatnya. Namun, ketika Sherlock datang, simbol-simbol tersebut sudah menghilang. Wow. Sherlock pun menanyakan, apakah kamu mengingat semua simbol-simbol itu, John? Tidak. John bilang iya. Oh iya. John bilang Beneran, bro, iya, saya gitu, mengingatnya. Masalahnya dia tahu, John. John. Oke lah. John pun menjawab, tentu aku mengingatnya. Namun Sherlock tidak percaya karena bagi Sherlock bahwa manusia itu hanya dapat mengingat gambar-gambar visual hanya sekitar 62% saja. Ternyata John tidak segoblokers itu, bro. Emang lo, John memperlihatkan sebuah foto yang diambil sebelum gambar itu menghilang. Cerot. Mereka sangat membutuhkan Solin untuk memecahkan arti dari simbol tersebut. Sherlock yakin bahwa Solin bersembunyi di museum karena itu terlihat dari teko yang jauh lebih bersih dari awal ia melihatnya. Sehingga pada malam harinya mereka menemui Solin. Sehingga Solin pun terkejut. Au, katanya. Solin mengaku bahwa ia adalah seorang penyelundup. Waduh, udah kayak ganja. Dan memiliki tato laba-laba di kakinya. Namun tidak lama Solin terbunuh karena didatangi oleh kakaknya, yaitu Zizu. Mipan Zizu. Yang telah bekerja sama dengan organisasi China bernama Black Lotus. Pada keesokan harinya, Sherlock meminta izin agar bisa mengecek kedua korban sebelumnya untuk memastikan apakah mereka memiliki tato yang sama dengan Solin. Dan benar saja, mereka memilikinya. Dan sudah dipastikan mereka juga seorang penyelundup. Sherlock dan John pun mengecek buku dari apartemen Vanku dan Lukis dari malam hingga pagi sampai John tertidur pada saat jadi dokter jaga di klinik Tongfang. Melihat keadaan John, teman betina kerjanya mengajak John berkencan. Aduh, asoleh. Dan Sherlock mengajak mereka menonton sirkus bersama. Karena Sherlock yakin bahwa pelaku dan organisasi Black Lotus mengelola sirkus ini. Sherlock pun menyusup ke belakang panggung dan menemukan cat semprot dengan warna yang mirip untuk membuat simbol-simbol Hangzhou itu. Namun saat akan mengetes cat tersebut, Sherlock pun diserang oleh orang yang bertopeng. Hingga pada saat Sherlock akan ditusuk dengan pedang, John pun datang menghalanginya. Perkelahian pun tidak terelakkan. Namun tak diduga, Sarah datang menghajar pria tersebut dengan kayu hingga terkapar. Dan pria tersebut memiliki tato laba-laba yang artinya lelaki itu juga seorang penyelundup. Hingga pada saat Sherlock, John dan Sarah menemui detektif Dimok, dia mengatakan bahwa para penyelundup itu telah mencuri barang yang sangat berharga dan organisasi Black Lotus menginginkan ini. Hingga pada saat diketahui bahwa barang tersebut merupakan jepit giok milik kerajaan Haina. China. Oh, China. Typo. China. Di lain sisi ternyata Sarah dan John sudah diculik dan disekap oleh pemimpin organisasi Black Lotus, yaitu Sun. Sun mengira bahwa John adalah Sherlock dan mengecam membunuh mereka jika John tidak memberitahu keberadaan jepit rambut itu. Seketika akan membunuh Sarah, Sherlock datang menyelamatkan Sarah.
Namun Sherlock langsung dicekik dengan kain oleh anak buah Sun. Namun John langsung mengarahkan anak panah kepada anak buah Sun, sehingga berhasil membunuhnya. Melihat anak buahnya terbunuh, Sun langsung melarikan diri. Setelah itu baru piala dusing datang, dan Sherlock langsung pergi ke bank tempat Vanku bekerja. Sherlock yakin bahwa jepit rambut itu dititipkan kepada asisten Vanku yang merupakan kekasih Vanku. Dan asisten Vanku terkejut bahwa jepit rambut tersebut bernilai jual yang sangat tinggi. Wow. Di lain sisi, memperlihatkan Sun yang sedang meminta maaf kepada seseorang yang menggunakan laptop. Ia berterima kasih karena telah membantunya selama ini. Dan dia tidak bisa menghentikan Sherlock lagi. Dan dia berjanji akan merahasiakan tentang organisasi Black Lotus, yang tidak lain dikepalai oleh Moriarty. Waduh, Moriarty lagi ternyata, bro. Moriarty lagi. Tidak lama kemudian, terlihat titik laser tepat di dahi Sun, dan ia pun tewas oleh seseorang yang melakukan percakapannya dengan laptop, yang tidak lain, ia adalah Moriarty. Moriarty. Jadi, Ya, bro, filmnya pun selesai. Alhamdulillah. Artinya kalian sudah menonton film ini sampai akhir. Selamat. Oke guys, itu dia tadi akhir dari review film Sherlock Holmes yang kedua. Dan kali ini lagi-lagi dalang dibalik semua ini masih saja belum terungkap, yaitu sang Moriarty. Hampir terungkap, namun saksi kunci satu-satunya justru menyerahkan diri dan mati di tangan Moriarty. Untuk itu ikuti terus season selanjutnya untuk mengungkap siapa Moriarty. Akhir kalam dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.